Then put up on the side. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raja Albi dengan NIM 122370226 dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Di sini aku mau ajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang mata kuliah yang super penting buat kalian yang tertarik di bidang pertambangan dan geologi, yaitu pengantar estimasi sumber daya. Kenapa ini penting? Karena estimasi sumber daya adalah langkah pertama untuk mengetahui seberapa besar potensi tambang yang kita miliki. Yuk kita bahas mulai dari latar belakangnya. Bayangin, kamu punya lahan yang besar, tapi kamu nggak tahu seberapa banyak tambang yang ada di bawahnya. Nah, disinilah pentingnya estimasi sumber daya. Dengan metode yang tepat, kita bisa memperkirakan jumlah dan nilai sumber daya seperti emas, batu bara, dan mineral lainnya. Mata kuliah ini dirancang supaya kita bisa memahami teknik dan cara untuk melakukan hal tersebut dengan akurat. Jadi intinya ini fondasi yang harus banget dikuasai buat yang mau berkarir di dunia pertambangan. Oke, sekarang masuk ke bagian inti, yaitu apa saja sih yang perlu kita pelajari di mata kuliah ini. Yang pertama yaitu definisi dan klasifikasi sumber daya. Pertama, kita harus tahu dulu sumber daya itu apa dan bagaimana cara mengklasifikasinya. Ada yang namanya sumber daya terukur, sumber daya terindikasi, dan sumber daya tereka. Perbedaan ini penting banget karena tiap kategori punya tingkat kepastian yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu metode estimasi sumber daya. Nah, untuk mengetahui sumber daya ada beberapa metode yang kita pelajari, misalnya metode geostatistik. Di sini kita pakai data dari hasil pengoboran untuk memprediksi distribusi tambang di area lain yang belum dibor. Yang kedua yaitu metode volumetrik, cara sederhana tapi efektif, yaitu menghitung volume batuan yang mengandung mineral dengan model 3D. Ketiga yaitu block modeling. Ini salah satu metode yang sering dipakai di industri, di mana kita membagi area eksplorasi menjadi blok-blok kecil buat dianalisis. Keren kan? Yang ketiga yaitu proses estimasi sumber daya. Sebelum bisa memastikan, kita harus kumpulin data dulu, dimulai dari pengeboran, analisis biokimia, sampai pembuatan model 3D. Setelah itu, kita hitung deh volume dan kuantitas sumber daya yang ada di area tersebut. 4. Ketidakpastian dan risiko. Tapi nggak semua prediksi bisa 100% akurat. Ada banyak faktor yang bisa bikin estimasi kita salah, mulai dari data yang kurang lengkap, sampai variabilitas alami di alam. Untungnya, kita bisa mengurangi risiko dengan metode geostatistik yang canggih. 5. Aplikasi di dunia nyata. Jadi, apa hubungannya ini sama dunia kerja? Ya jelas penting banget. Estimasi sumber daya jadi dasar buat perusahaan tambang menentukan langkah selanjutnya. Apakah tambangnya layak dikembangkan atau malah rugi? Selain itu, ini juga penting untuk mengurus izin tambang dan memastikan pengelolaan lingkungan yang baik. Jadi teman-teman, pengantar estimasi sumber daya ini adalah mata kuliah yang wajib jadi ahli di dunia tambang. Dengan belajar metode estimasi ini, kamu nggak cuma bisa tahu seberapa banyak sumber daya yang ada di bawah tanah, tapi kamu juga tahu bagaimana mengelola tambang dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. So, jadi siap buat jadi ahli tambang? Yuk dalami ilmu ini lebih dalam. Oke, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-temanmu yang mungkin tertarik di dunia pertambangan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.